Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Surabaya ini, kita akan mengadakan ibadah doa syafaat. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya satu hal, bahwa Tuhan adalah Allah yang menjawab doa kita. Amin. Mari seperti Daud berkata, Tuhan aku rindu Engkau seperti rusa merindukan sungaimu. Mari kita awali ibadah ini, kita naikkan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Kepada
sampai detik ini kami selalu menerima yang terbaik dari Engkau. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Kami datang mengucap syukur di segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami saat ini. Maka kesembuhan adalah milik kami, kelepasan milik kami. Mujizat Kau kerjakan di tengah-tengah kami saat ini. Kami akan pulang dalam keadaan yang tidak sama ketika kami datang. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan mari kita berkata, amin. Haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, apa kabar Bapak yang dikasihi Tuhan? Untuk kabar yang luar biasa. Haleluya, kita punya Allah yang luar biasa, maka setiap hari kabar kita adalah luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk tetap bersukacita dalam Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta langit bumi ini, semesta alam wajib memuji-muji Dia. Haleluya. Kita lagi satu pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dari pemenang, haleluya. Sebab Tuhan adalah sumber kuatku, amin, haleluya. Mari lebih lagi kita bersemangat Bapak Ibu memuji-muji Tuhan seperti Tuhan yang tidak pernah lelah untuk mengasihi kita. Kita naikkan kembali pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Haleluya, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Allah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan kesamaanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang diurapinya. Kita siapkan hati kita. Kita tahu satu hal, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri bagi saudara dan saya, supaya melalui kematiannya kita boleh hidup di dalam kebenarannya. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyamai kasih Tuhan selain memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Maukah engkau melakukan itu Bapak Ibu? Jika engkau setuju dengan saya, mari kita naikkan satu pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan Bapa, ku persembahkan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan,
Kembali kami persembahkan kepada Engkau Tuhan seluruh hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau yang menguduskan kami oleh darah Yesus yang berkuasa. Lahirkan kami semuanya, Engkau melayakkan kami oleh darah-Mu yang maha kudus untuk masuk dalam ruang maha kudus Tuhan. Kau yang memberkati kami semuanya yang datang melayani Tuhan pada malam hari dalam rumah Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menyatakan lawatan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami dan setiap doa-doa kami di tempat ini. Dan Engkau Yesus adalah imam besar agung kami, pendoa syafaat yang agung bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau bersama dengan kami dan kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menyempurnakan semua dalam ibadah dan doa dan permohonan kami dan syafaat kami yang akan kami naikkan kepada Engkau. Urapilah kami sebelumnya Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini juga menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala roh jahat, segala tipu daya setan, kuasa iblis, kegelapan, kelemahan, roh kegagalan, semua intimidasi daripada setan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, penyesat, roh kebodohan, semua bentuk-bentuk daripada kuasa kegelapan, kamu usirkan, kami tolak, dianyahkan Engkau dan dihanguskan oleh api kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja yang luar biasa atas kami semuanya, dan api kemuliaan Tuhan Yesus yang terus akan membangkitkan berkobar dan kehidupan kami, supaya kami semuanya semakin bertambah-tambah akan mengalami kekuatan kuasa Tuhan Yesus secara supranatural yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Terpuji nama Yesus Tuhan Raja kami, Allah yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Allah yang kami layani. Syukur Tuhan, haleluya. Semua kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang datang melayani Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah semuanya para hamba Tuhan yang melayani dalam rumah Tuhan pada malam hari, dan diberkati dari tempat maha tinggi, diberkati dalam rumah Tuhan, dan kami berkati saudara dalam nama Yesus Kristus. Biarlah semuanya kita semuanya selalu percaya bahwa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus itu selalu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, walaupun tidak langsung kelihatan dengan mata, tetapi firman Tuhan berkata ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebelum kita berdoa, saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita perhatikan, saudaraku, sebagaimana jemaat yang pertama mereka berhasil di dalam segala hal, bukan hanya berhasil secara materi, tetapi berhasil menggenapkan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Gereja yang mula-mula dipulihkan sebagaimana maksud dan rencana Tuhan, bersatu, tulus hati, bertekun, bersekutu, dan menjadi saksi Tuhan, dan juga saudaraku mereka tetap melayani di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan buka temanya
bagi kita adalah apa yang mempengaruhi yaitu kesuksesan. Ada faktor-faktor sukses atau beberapa bagian yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Mari kita langsung kepada slide yang selanjutnya. Yang pertama, saudara kasih pergaulan yang baik, ya. Jadi lingkungan pergaulan lebih dominan mempengaruhi hidup seseorang, baik atau buruk. Ada firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi saudara kasih, jikalau anak-anak Tuhan, jikalau kita semuanya sudah berakar bertumbuh dalam Tuhan, bukan berarti kita tidak bisa bergaul kepada dunia, bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dengan kata lain bahwasanya ketika kita bersama dengan mereka, kita tidak akan terpengaruh dengan mereka, justru kita membawa pengaruh kepada mereka. Artinya selalu mereka di dalam kelakuannya, dalam kehidupan yang duniawi, di dalam hal-hal yang tidak mengenal Tuhan, kemalasan atau mempengaruhi kepada perkara-perkara yang dunia, ya, maksudnya bersenang-senang. Nah, dengan semuanya hal-hal apa yang ditawarkan oleh dunia, itu kita tidak dipengaruhi lagi, tetapi justru kita akan memberikan pengaruh yang positif kepada mereka, sehingga mereka tadinya tidak takut akan Tuhan menjadi takut akan Tuhan, atau mereka tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Mereka dalam kegelapan akan beroleh terang yang kita akan bagikan kepada mereka melalui kehidupan dan juga melalui kesaksian kita. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu saudaraku dikasih, ya, lingkungan sangat dominan. Itu yang paling banyak mempengaruhi kehidupan. Nah, kalau kita di gereja berapa jam? Cuman ya katakanlah saudaraku, kalau jemaat yang pertama mereka selalu ada dalam lingkungan anak-anak Tuhan, lingkungan persekutuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya mereka setiap hari ada dalam bait Allah. Mereka tiap-tiap hari berkumpul. Mereka tiap-tiap hari mereka selalu bersekutu, selalu berdoa, selalu membagi firman Tuhan satu sama lain, sharing, saling memberkati, saling mendoakan. Maka dalam lingkungan itu, lingkungan yang mengenal Tuhan, yang sungguh untuk takut akan Tuhan, yang mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mereka semakin bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah bertumbuh, bertambah-tambah hidup dalam ketulusan. Karena tidak mungkin orang-orang yang datang dalam pertobatan kepada Tuhan semuanya adalah orang-orang yang tulus. Tidak mungkin semuanya. Walaupun ada orang-orang, walaupun dia belum mengenal Tuhan, dia sudah memiliki hati yang selalu tulus, ya, hati yang selalu murni. Walaupun tadinya belum mengenal firman, mengenal kebenaran, mengenal juru selamat, mengenal Yesus, tetapi sudah ada. Tetapi kebanyakan adalah orang-orang yang pasti tidak akan ada tidak tulusnya, ya, atau katakanlah emosi atau sombong atau iri dan arogan dan banyak lagi hal yang lain. Tetapi karena lingkungan anak-anak Tuhan, lingkungan orang-orang yang mengenal Tuhan, lingkungan dalam persekutuan, lingkungan dalam doa, lingkungan dalam ibadah, itu yang terus mempengaruhi kehidupan setiap umat Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang datang, setiap mereka yang mau, ya, bergabung secara kongregasi, sehingga kehidupan mereka menjadi baik. Nanti mungkin hal-hal selanjutnya kita akan melihat mengapa orang-orang yang terus ada dalam persekutuan, dalam firman-firman Tuhan, hidup mereka lebih baik daripada yang lain, ya. Nah, tapi itu nantilah saudara kasih. Yang kedua, faktor sukses dipengaruhi dengan persahabatan yang baik atau mempunyai sahabat yang baik, ya. Mari kita baca Amsal 18:4, karena saudara kasih, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi saudara kita belum tentu bisa menjadi sahabat bagi kita. Anak pun belum tentu menjadi sahabat bagi kita, ya. Dan istri pun belum bisa menjadi sahabat, atau suami juga belum tentu menjadi sahabat. Tetapi kalau sudah ada persahabatan yang baik, maka nanti akan bisa mempengaruhi juga di dalam keluarganya, bagi komunitasnya, di dalam rumah tangganya, ya. Saudara kasih akan membawa pengaruh yang positif karena menemukan sahabat-sahabat yang baik, ya. Jadi dalam dunia ini ada dikatakan firman Tuhan sudah jelas menuliskan, ada teman yang menjerumuskan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi tidak hanya berteman, saudaraku. Untuk apa kita mempunyai teman banyak, tetapi ya
semuanya membawa pengaruh-pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya kita juga perlu mempunyai teman yang baik, teman yang banyak maksud saya, ya. Tetapi kalau saudara belum mampu untuk mempengaruhi mereka, justru saudara akan terpengaruh kepada kehidupan mereka yang duniawi, yang jahat, atau yang berdosa, yang bersenang-senang, membuat saudara menjadi jauh daripada Tuhan, ya, atau semakin menguras, semakin menipiskan kebaikan-kebaikan saudara. Ya, lebih baik saudaraku tinggalkan adalah mari saudaraku batasi, gitu ya. Jadi marilah kita selalu akan berusaha mencari sahabat atau teman yang selalu akan menambah nilai plus atau saling bisa menambahkan satu sama lainnya, ya, menambahkan nilai baik bagi kehidupan kita, dan kita juga bisa berikan kepada dia nilai baik juga. Jadi artinya saling care, saling memperhatikan, atau saling peduli, atau saling berbagi. Ya, saling menolong, saling menguatkan, saling menumbuhkan, bukan saling menjerumuskan. Ya, itu sebabnya saudara kasih dari sekian banyak teman harus ada memilah-milah mana teman yang hanya sekedar say hello, mana yang teman untuk bisa cerita, curhat, dan mana bisa teman yang bisa juga saudara kasih untuk kita saling bertukar pikiran saudara kasih, gitu ya, atau saling menolong, saling ya membantu seperti itu. Nah, jadi saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya bisa menjadi teman bagi kita, anak Tuhan, orang-orang dunia, siapapun juga, ya, orang dunia, orang yang bagaimanapun. Bahkan kalau kita bisa berteman dengan orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang jahat, ya sangat bagus, karena bagaimanapun nanti mereka akan bisa mengenal, perlahan-lahan atau juga diam-diam mereka mulai perhatikan siapa yang ada pada diri setiap anak-anak Tuhan, siapa yang ada pada kita. Ya, di setiap hari-hari, di setiap pembicaraan, di setiap perilaku, tingkah laku, mereka akan diam-diam memperhatikan bagaimana kita hidup dan bagaimana ketulusan dan juga keberanian kita. Karena itu saudaraku, menjadi sahabat itu kan tidak akan ditemukan dalam waktu sekejap. Menjadi sahabat dimulai daripada pertemanan, ya, dari hubungan satu sama lainnya, pengenalan saudara kasih. Jadi kalau saudara sudah mulai mengenal dan saudara memang susah untuk memberikan sesuatu pengertian kepadanya, ya, firman Tuhan juga jelas mengatakan kalau dia sudah terlalu bebal, ya tinggalkan itu, dikatakan. Anggaplah dia sebagai orang yang tidak bisa dikasih tahu, atau orang bebal, atau kalau dikatakan saudaraku dan istilah yang lain dikatakan bidan, gitu ya. Nah, jadi artinya saudara kasih, daripada kita selalu memberikan yang baik, yang benar, atau selalu nasihat-nasihat yang baik, tapi justru akan nanti menjadi bumerang, gitu ya. Nah, itu bahkan itu bisa dibuat menjadi senjata untuk melumpuhkan atau mencari-cari kelemahan kita atau mencari kekurangan kita. Itu tidak baik, saudaraku. Itu namanya orang yang tidak mau untuk menerima, ya, kebaikan-kebaikan dan bahkan juga masukan-masukan, ya. Justru orang yang baik makin bertambah-tambah akan berusaha dia untuk membuat dia jatuh, ya. Kalau orang selalu mencari kekurangan, mencari kelemahan, mencari ya titik-titik mana dia untuk dia akan pakai menjadi alatnya saudara kasih untuk menyerang, itu lebih baik tidak usah, saudaraku. Karena bagaimanapun kalau kalau kita mencari kekurangan atau kesalahan, ya gampang saja, ya. Tidak pun kita cari pasti akan kita temukan. Tidak pun dia cari pasti dia akan terlihat juga kekurangan kita, pasti akan ada kekurangan kita, karena tidak ada manusia yang tidak mempunyai kekurangan atau kelemahan. Apalagi kalau tambah dia cari-cari. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita juga memilah-milah mana yang menjadi teman, mana yang menjadi sahabat yang baik. Karena apa? Kita akan menuju kepada sukses. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau orang sukses juga harus menjadi suksesi. Jadi orang sukses dikatakan tidak akan menjadi orang sukses kalau dia tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Tidak akan bisa dia membuat orang lain juga, ya, mempengaruhi pengertiannya, pengetahuannya, pikirannya kepada orang lain.
Jadi kalau hanya sukses sendiri itu belum sukses juga. Itu sebabnya setiap kita anak Tuhan sebagaimana jemaat yang pertama, mereka harus berbagi, ya. Mereka tidak hanya dalam diri sendiri. Yang penting aku ke Tuhan, yang penting aku sudah berubah, yang penting aku sudah bertobat, yang penting aku sudah mengenal Tuhan. Enggak seperti itu, ya. Jadi mereka tahu saudara kasih bahwa sukses itu yaitu harus menggandakan diri, atau harus kita bisa membagikan kepada orang lain, dan orang lain ada yang berhasil untuk kita bawa kepada Tuhan atau kita pengaruhi hidupnya. Itu baru namanya sukses. Ya, sukses yang dikatakan suksesi, gitu ya. Ya, artinya saudaraku, orang sukses itu dia tidak hanya sendiri dia menggapai apa yang diinginkannya. Dia tidak hanya dengan pribadinya sendiri di dalam kebenaran, di dalam kesungguhan, dan tidak pernah mempengaruhi yang lain. Tidak, saudara kasih. Karena itu Tuhan katakan Tuhan mencari buah. Ya, kalau hanya berbuah di dalam hidupnya, dan itu nanti lama-lama tidak akan buah dalam dirinya sendiri itu lama-lama akan bisa menjadi busuk juga, atau tidak akan berarti. Itu ya. Kenapa saudara kasih? Karena Tuhan katakan ya setiap kehidupan kita itu ada benih, ada biji yang sudah ditanamkan oleh Tuhan, benih kerajaan. Jadi benih itu kita taburkan saudara kasih, lalu nanti akan tumbuh. Nah, tapi kalau hanya dalam diri kita, karena pasti nanti akan ada orang-orang lain yang bisa mempengaruhi, bisa akan membuat kita menjadi stagnan juga, akan mengalami suatu dilema, mengalami suatu masalah, mengalami suatu kejenuhan, kelelahan, persoalan, sehingga tidak akan ada yang mensupport. Tidak akan ada yang pemikiran yang membuat takut. Aduh, ya bagaimana dengan angkatan yang kulayani, atau bagaimana nanti dengan orang-orang angkatan selanjutnya yang akan ku bertanggungjawabkan. Makanya ketika Daud sudah Tuhan kasih, dia berpikir bahwa ketika dia dalam Mazmur 73 berkata, di dalam persoalan dan penderitaannya sudah Tuhan kasih, karena kehidupan ini kan ya seperti pasti ada namanya seperti roda. Ya, walaupun anak Tuhan sudah Tuhan kasih, pasti akan ada namanya suatu saat ada pasang surutnya. Baik secara rohani pun ada padang gurunnya. Nah, ketika ada mengalami suatu Tuhan kasih masalah atau rasa kecewa atau penderitaan dalam hidupnya, maka ketika dia bandingkan hidupnya dengan orang-orang lain yang jahat, sementara orang-orang lain itu sehat, segar, gemuk, dan tidak ada masalah sepertinya kelihatan, dan mereka tertawa dan mereka menyombongkan diri pun tidak ada masalah. Mereka enak-enak saja melakukan kejahatan itu dan tanpa rasa bersalah. Tetapi Daud berkata, sia-sia aku mempertahankan hidup yang bersih, sia-sia aku hidup dalam kebenaran, sia-sia aku selalu menjaga hidup takut akan Tuhan. Ternyata hidupku senantiasa selalu dicekam dengan maut, ya, dengan tekanan, dengan himpitan, dengan tekanan, dengan kesesakan, ya. Daud berkata demikian. Lalu dia berkata, ya, udahlah lebih baik seperti mereka. Jadi ada kalanya Tuhan kasih bahwa kalau seorang diri dia akan mengalami suatu tekanan karena dunia ini ada musuh, ada si jahat. Ketika tekanan itu datang, kerap-kali Tuhan kasih bisa berpikir, lebih baik sama seperti mereka, kan enak. Kembali kepada dunia atau kembali tidak mengenal Tuhan atau juga tidak melayani Tuhan, gitu ya. Daud sempat terpikir dalam pikirannya seperti itu. Kalau saudara baca Mazmur 73. Tetapi akhirnya dia berkata, kalau aku kembali kepada dunia, kalau aku meninggalkan Tuhan, aku akan menjadi pengkhianat, akan menjadi orang-orang berkhianat kepada angkatan yang selanjutnya. Apa nanti akan katakan? Apa nanti kata mereka?
Padahal saya sudah mengatakan tentang Yesus, tentang kebenaran, tentang mengikuti Tuhan, tentang melayani Tuhan. Apa nanti jadinya dengan mereka? Dan aku akan mereka anggap menjadi pengkhianat. Nah, karena itu sudah Tuhan kasih, itu juga menjadi suatu faktor bagi Daud. Akhirnya dia berpikir-pikir, tetapi kemudian sudah Tuhan kasih, ya, lalu dia mulai bersekutu dan berdoa karena dia pikir itu semakin berat dalam hatinya antara lanjut mengikut Tuhan atau juga berjalan maju. Ya, ada tekanan, ada hambatan, mau mundur kena, maju kena, ya gitu ya kan. Kalau berarti juga makin bertambah-tambah tidak karu-karuan, tidak mengalami satu hal yang baik. Ya, akhirnya Daud sudah kasih. Dia mulai merenungkan, dia mulai sudah memikir-pikirkan, dia mulai juga memikirkan tentang Tuhan dan mulai dia berdoa. Dan akhirnya dia temukan jawaban daripada Tuhan. Tidak ada jalan mundur, no turning back. Ya, tidak ada jalan mundur kembali. Haleluya saudaraku. Jadi kalau kita hanya sendiri selalu kasih, ada banyak peluang-peluang untuk menyeret. Karena apa? Oh, nggak ada kok orang yang memperhatikan saya. Aku mau Tuhan, aku mau hidup benar, mau apa, mau sendiri kok, gitu ya. Jadi tidak ada yang menjadi yang ditakutkan secara daging, secara manusia. Kalau tadinya Daud itu sudah kecewa pun sama Tuhan, tetapi kepada manusia dia juga masih menjaga. Nah, ini pentingnya. Maka hubungan ini sudah Tuhan kasih selalu ya vertikal dan horizontal. Takut itu pun seperti itu. Takut kepada Tuhan dan takut juga kepada, ya, ada rasa sungkan, maksudnya segan kepada manusia. Nah, seperti itu saudara. Jadi itu, ya, itu wajar saudara Tuhan kasih. Walaupun kita mengatakan, oh hanya kepada Tuhan saja takut. Ya. Tetapi kepada manusia pun pasti akan ada pengaruhnya. Dari manusia pun ada pengaruhnya untuk kita bisa senantiasa untuk maju dan setia. Karena kerap kali kalau orang sudah tidak takut lagi pada Tuhan karena dia berpikir Tuhan yang tak kelihatan kok. Yang penting hidupnya kelihatan saja, kan begitu ya. Karena bagaimanapun orang sudah bisa menjadi dia kecewa kepada Tuhan, lalu ya dia tidak peduli lagi pada manusia. Saudara komunikasi ya. Kalau manusia tidak ada yang dilayaninya atau juga tidak ada yang menjadi beban kehidupannya atau juga untuk yang dia takuti atau dia segani. Ya. Jadi makanya saudara kasih dalam kehidupan ini ada pergaulan yang baik dan ada sahabat yang baik itu untuk perlu bagi kehidupan kita dan juga untuk membawa kita kepada jalan kesuksesan. Haleluya. Sehingga ketika kita mau terjatuh, ya kita akan selalu ya berpikir berapa kali selalu kasih, atau ketika kita mau menyimpang atau lari kemana seperti itu, takut, ada rasa seperti rem dalam kehidupan kita, ya. Jadi ada pengeran. Tapi kalau tidak, bablas saja saudara Tuhan kasih gitu ya. Kalau tidak ada orang yang ditakuti atau yang diingatnya, ya, atau yang dilayani, atau tidak ada tanggung jawab dalam kehidupannya. Kenapa saudara Tuhan kasih? Orang-orang yang kita layani itu merupakan satu tanggung jawab dan itu merupakan satu pendorong dalam kehidupan kita. Ya, menjadi satu alat yang dipakai oleh Tuhan juga untuk membekali kehidupan kita. Nah, dan saya pikir juga saudara kasih ada banyak juga keluarga seperti itu. Kadang-kadang saya menemukan juga keluarga rumah tangga saudara kasih sebenarnya sudah rapuh, tetapi karena ada di dalam rumah tangga tersebut yang dia pertahankan. Misalnya, ya kalau suami istri ada dipertahankan anak. Atau selalu kasih kalau anak mau gimana selalu kasih ada dilihatnya si ibu. Ada dilihatnya, ya pokoknya entah siapalah dalam keluarga tersebut. Sehingga karena ada seperti itu, ada rasa sosial atau ada rasa keterikatan gitu ya. Atau ada rasa tanggung jawab atau ada rasa terbeban, maka itu membuat dia tertahan sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau menahan langkahnya untuk tidak
melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh iblis, atau juga yang ketika dia berputus asa, ketika dia mengalami suatu masalah. Nah, ini satu contoh, dan ini dimanapun pasti ada, ya. Jadi kalau sampai orang tidak lagi peduli kepada manusia, apalagi kepada Tuhan tidak akan peduli lagi dia. Nah, apalagi misalnya kalau sudah duluan dia kecewa kepada Tuhan, sudah duluan dia merasa tidak adil diperlakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Apalagi kepada manusia, kalau tidak ada manusia yang disungkaninya, tidak ada lagi manusia yang disegani. Wah, itu sudah cepat itu, saudara konsentrasi. Nah, itu sebabnya Tuhan itu membuat kita ada saling membutuhkan, saling ketergantungan, atau saling untuk ada ikatan, gitu ya. Apapun bentuknya, ikatan kasih atau ikatan tanggung jawab, ikatan belas kasihan, atau ikatan karena apa, saudaraku, terbeban, gitu ya. Jadi ada itu saudara kasih ya, di dalam setiap kehidupan manusia ditaruhkan oleh Tuhan. Tapi kalau itu semua sudah kandas, sudah tidak ada, maka saudara kasih orang bisa bablas hidupnya. Ya, ketika dia mengalami satu masalah, atau tekanan, stagnasi, atau juga putus asa atau kecewa. Nah, jadi persahabatan itu penting, saudara kongregasi, atau pergaulan itu penting, dan kehidupan rasa kekeluargaan itu penting. Haleluya, saudaraku. Nah, kemudian lanjut, saudara kongregasi. Yang ketiga, faktor untuk kita mengalami kesuksesan adalah kita harus memiliki kerendahan hati terhadap orang tua dan terhadap Tuhan. Jadi karena saudara kasih itu sangat merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi kita harus menerima nasihat dan perintah dengan sikap hormat dan tunduk. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan, kerendahan hati itu sama seperti seragam kasih, ya, tempat di mana seragam kasih air selalu mencari tempat yang rendah. Jadi demikian juga orang-orang seragam kasih yang rendah hati pasti akan, ya, Tuhan yang akan mencari orang rendah hati untuk seragam kasih dialiri, atau untuk diberkati, atau untuk mendapatkan kehidupan. Ya, itu sebabnya dikatakan bahwa perlunya orang-orang yang muda atau orang-orang tunduk kepada orang-orang tua. Bukan hanya orang tua di rumah. Orang tua itu berarti orang yang menjadi pemimpin yang dipercayakan kepada kita. Ya. Jadi walaupun saudara kasih, orang muda itu bukan hanya faktor usia. Berarti kita selalu, walaupun sudah tua usia kita, dan orang yang memimpin kita itu mungkin lebih muda daripada kita, tetapi dalam bidang spirit atau dalam bidang secara moral atau secara supranatural atau secara kepemimpinan, dia sudah diangkat menjadi orang yang, ya, memimpin kita. Maka dikatakan, ya, patuh, ya, artinya rendah hatilah, tunduklah kepada orang-orang tua. Apalagi orang-orang tua juga yang dalam rumah kita, ya, sudah pasti, ya, secara pengalaman mereka sudah pasti lebih tua, sudah lebih banyak dalam mengalami seluruh bentuk kehidupan, pasti mereka sudah lebih banyak mengerti, paham. Mungkin secara sosial media atau secara ke teknologi zaman mereka mungkin, ya, jauh lebih di bawah. Tetapi soal kehidupan ini saudara kasih tidak bisa diatur hanya seorang oleh teknologi. Bagaimanapun teknologi, tetapi moral, pengalaman hidup, ya, itu pasti, ya, orang-orang tua atau juga mereka yang sudah melalui kehidupan ini, ya, untuk mereka bisa membagikan, dan kita mau dengarkan saudara kasih nasihat-nasihatnya. Nah, lalu kalau mereka memberikan nasihat adalah penting bagi kehidupan kita memiliki sikap hormat dan tunduk. Ya, haleluya saudaraku. Justru
orang-orang tua, walaupun mereka mungkin secara teknologi mereka terbelakang, tetapi orang-orang muda memiliki ilmu pengetahuan zaman modern. Justru saudara kasih harus bisa lebih berbagi kepada orang tua, bukan malah menyalahkan orang tua atau juga malah membenci mereka atau juga tidak bersetuju dengan kebodohan mereka. Ya, artinya saudara tidak memahami maksud saya, tidak memahami. Kita bisa tidak bersetuju dengan kebodohannya, tapi artinya ayolah memahamilah, sehingga kalau memahami akhirnya bisa menjadi iba, memiliki pengertian, memiliki belas kasihan, dan akhirnya bisa akan membangun. Nah, saya sering kasih melayani orang-orang muda juga. Ketika dia melihat orang tuanya ya kurang berpengalaman, bodoh dan juga tidak mengerti, ya mereka malah marah dan mereka tidak suka, gitu ya. Saya berkata, justru karena orang tuamu itu tidak memiliki pengertian dan pengetahuan seperti kalian, maka kalian itu disekolahkan itu tinggi-tinggi untuk apa? Bukankah untuk menolong mereka? Ya. Kalian harus memahami, harus mengerti, dan harus menolong mereka. Bukan malah tambah congkak dan angkuh, bukan malah tambah arogan. Ya. Kebanyakan anak-anak seperti itu tanpa disadarinya. Tapi sesungguhnya, aku bersyukur. Aku bisa sekolah, aku bisa mendapatkan ilmu, aku bisa mendapatkan pengetahuan. Aku akan ajari, aku akan tolong mereka. Ya. Tetapi semuanya itu kan tidak akan gampang, karena itu faktor karakter. Itu karakter, saudara kasih. Saya berkata, justru kamu sebenarnya berbahagia kalau kamu punya ilmu pengetahuan, kamu bisa membagikan kepada banyak orang lain, orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dan itu adalah bagianmu, dan itu adalah upahmu. Apakah kamu tidak lebih berbahagia kalau kamu bisa mengajari orang bodoh menjadi pintar, atau orang tidak mempunyai pengetahuan jadi bisa mempunyai pengetahuan? Ya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saya dahulu saudara kasih memang waktu saya dulu tamat sekolah, saudaraku, karena dulu saya kan disuruh untuk sekolah ya ambil keguruan gitu ya, kuliah mau ambil untuk menjadi guru. Tapi dulu saudara kasih saya tidak mau, maksudnya yang jadi guru itu saya tidak suka, gitu ya. Karena saya tidak saudara kasih tidak meminatinya seperti itu. Tapi setelah saya dalam Tuhan, saudara kasih, saya semakin memahami, semakin saya mengerti, semakin saya mencintai bahwasanya apa yang ada pada kita harus kita bisa bagikan kepada orang lain. Di situ letaknya kesenangan kita. Ada pengetahuan yang kita dapatkan, walaupun orang tidak tanya, harus kita bisa memberitahukan kepada mereka. Harus kita ya dengan rela, dengan senang hati untuk bisa berbagi kepada mereka, apalagi kalau mereka tanya. Ya. Haleluya, saudaraku. Saya sangat menikmati saudara kasih setelah dalam Tuhan, menikmati mengajar atau juga melayani orang sampai mereka paham, sampai mereka betul mengerti. Apalagi kalau mereka misalnya bertanya ini, wah itu sangat saya senang juga, karena saya pun sangat akan diberkati kalau ada orang-orang bertanya. Jadi saudara, kenapa? Karena apa yang terus tersimpan di dalam hati saya yang sudah terpendam akan keluar dia kan. Mungkin selama ini saya tidak tahu lagi, saya tidak ingat lagi. Istilah memori tadi sudah ya terkubur banyak di dalam.
Tapi ketika ada orang tanya, oh jadi keluar semuanya, jadi keluar. Wah. Nah, jadi ketika dia keluar saudara kasih dibagikan ke orang lain, saya pun akhirnya jadi tambah diberkati. Amin saudaraku. Itu sebabnya ada orang, mengapa dia tidak suka mengajar orang lain? Kenapa dia tidak suka membagikan ilmunya kepada orang lain? Atau ketika ditanya, sangat sulit dia untuk mengajar, atau sangat tidak suka dia untuk mengajarkan apa ilmu pengetahuannya atau pengertiannya, ya, itu adalah orang bodoh sebenarnya, orang congkak, orang sombong. Dia punya pengetahuan tapi tidak mau membagikan, atau tidak tahu membagikannya, atau malas membagikannya. Itu orang bodoh. Maka tidak akan bertambah saudara kasih pengetahuannya, tidak akan bertambah hikmahnya. Nah itu sebabnya saudara kasih, ya mari kita menjadi orang yang rendah hati. Baik juga saudara kasih rendah hati dalam membagikan berkat. Bukan berarti saudara ketika kita bagikan pengetahuan supaya dia tahu aku hebat, enggak. Nah, tapi lebih lagi kita sebagai orang-orang yang ya mau mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan bagian-bagian untuk menopang kehidupan kita, menambahkan faktor-faktor untuk kesuksesan kita, untuk hari depan kita. Mari kita belajar rendah hati. Rendah hati terhadap orang tua dan rendah hati terhadap Tuhan. Haleluya saudaraku. Kalau kita sudah rendah hati terhadap Tuhan, juga memiliki kerendahan hati terhadap utusan Tuhan. Ya, wakil Tuhan. Daripada Tuhanlah ada hamba Tuhan. Dari Tuhanlah gembala, rasul, nabi, guru, penginjil. Itu kan firman Tuhan berkata, Efesus pasal 4 ayat 11. Tapi kalau orang sombong, orang congkak, dia tidak akan mau peduli dengan tanggung jawabnya. Apalagi mau belajar, apalagi mau bertanya, apalagi mau menyatakan sesuatu, tidak akan peduli dia. Ya, mari kita selalu kasih untuk kita, karena bagian daripada berdoa itu untuk apa kita berdoa? Orang berdoa kan supaya juga akan mendapatkan sampai kepada maksud rencana Tuhan, atau juga mendapatkan kesuksesan. Untuk apa orang berdoa kalau bukan tujuannya sukses juga? Ya, nggak ada orang berdoa, aku berdoa tetapi nanti hidupku gagal, hidupku hancur. Nggak ada itu saudara kasih. Justru orang berdoa itu dari yang gagal menjadi berhasil, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Orang berdoa dari orang yang jatuh menjadi naik, gitu ya, menjadi diangkat. Dari orang yang tidak bisa menjadi bisa. Lalu apa yaitu faktor-faktor selain daripada berdoa? Ya, apa faktor tindakan-tindakan kita lakukan? Cukupkah hanya berdoa? Ya. Banyak orang berdoa, tetapi hal-hal untuk tunduk dan rendah hati belum juga untuk dimengerti, untuk dilakukan. Ya. Masih juga saudara kasih cuek, tidak mau peduli, tidak mau tahu, tidak bertanggung jawab. Ya, no problem, apa-apa janji pun no problem. Yang penting aku, yang penting hidupku saja, gitu kan. Kamu peduli dia dengan yang lain-lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, kesuksesan jangan nilai dengan materi. Kesuksesan jangan nilai dengan pekerjaannya. Kesuksesan jangan nilai dengan pencapaiannya. Kesuksesan jangan nilai dengan hanya ilmu pengetahuannya. Ya. Kalau kita berkecimpung hanya secara apa yang dinilai oleh dunia, dunia lebih sukses. Mereka bisa lebih terlihat daripada anak Tuhan. Ya, mereka lebih berpotensi atau lebih baik baik secara sosial, secara yang lain, pergaulan, secara yang lain juga komunitas. Mereka lebih hebat. Lalu di mana letaknya kita sebagai anak Tuhan juga? Saudara berkasih menulis inilah yang perlu kita akan renungkan
ketika kita juga berdoa, ketika kita juga melayani Tuhan, ketika kita juga ada dalam kebenaran Tuhan, bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi mari kita akan perhatikan bagian-bagian daripada penunjang atau juga faktor-faktor lain untuk membuat kita juga sukses di mata Tuhan. Haleluya saudaraku. Karena kalau penilaian dunia saudara kasih ada orang tidak, contohnya saudaraku, kalau Nuh itu dia di mata dunia kan tidak sukses, dia gagal, ya. Tapi di mata Tuhan dia sukses karena dia terus memberitakan kebenaran, ada tertulis firman-Nya. Dan semua orang lain pun tahu kalau dia adalah pemberita kebenaran. Walaupun yang hanya dimenangkannya adalah seisi keluarganya. Karena memang pada zaman itu berbeda dengan sekarang. Pada zaman itu kan belum ada pengalaman-pengalaman yang lain tentang membangun bahtera atas gunung, belum ada pengalaman-pengalaman yang lain tentang iman, tentang mujizat, tentang yang lain-lain yang dilihat oleh orang banyak. Tentang Roh Kudus yang tercurah, belum, saudara kasih. Jadi kalau Nuh hanya sekeluarganya yang berhasil dibawa kepada Tuhan dan masuk bahtera itu, sekeluarganya, anak, menantu, ya anak dan menantunya, 8 orang berhasil, mereka bersatu masuk dalam satu bahtera, ya, yang dibangun, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh di atas gunung. Hal yang supranatural, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi. Tetapi begitulah Nuh terus bisa berhasil mempengaruhi anak dan menantunya, yang secara akal pikiran manusia tidak bisa terterima. Dan lamanya Nuh membangun bahtera itu 100 tahun di atas gunung pada musim kemarau. Bagaimana Nuh bisa mempengaruhi, bagaimana bisa dia berhasil, dia menjadi seorang suksesi untuk anaknya, untuk menantunya, ya, sehingga mereka bersama-sama masuk dalam bahtera tersebut. Ada orang-orang lain, ya, mereka tahu bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Kita boleh baca dalam kitab Ibrani pasal 11. Bahwa Nuh itu tertulis juga adalah saksi iman, bahwa dia juga adalah pemberita kebenaran. Jadi dunia tahu, walaupun pada masa walaupun tidak ada orang yang menganggapnya, karena pada masa itu semua orang cenderung hatinya melakukan kejahatan, hanya makan dan minum dan kawin mengawinkan. Tapi Nuh, anak dan menantunya, mereka tidak tergiur dan mereka tidak terpengaruh. Begitulah Nuh dan bersama-sama dengan anak dan menantunya, mereka kuat dan teguh dalam persekutuan, dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Ya. Nah, kalau kemudian kita melihat lagi yang keempat, saudara kasih selanjutnya, setia dalam perkara kecil. Kita baca Lukas 16 ayat 10. Jadi benar dan setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, semua perkara besar dimulai dari perkara kecil. Sepertinya orang mulai naik tangga. Orang tidak akan bisa, ya, dari tangga 1 langsung loncat ke tangga 6. Ya, paling-paling orang bisa naik tangga itu dari tangga 1 mungkin langsung bisa loncat ke tangga 3 bisa aja, gitu ya. Nah, karena sepanjang-panjangnya kakinya, paling-paling hanya bisa meloncati 2 tangga berikutnya. Jadi ibarat saudara kasih, kalaupun orang sekolah dunia, misalnya dia dari kelas 4 langsung kelas 6, nah bisa saja. Atau dari kelas 2 bisa langsung kelas 4 karena saking pintarnya, bisa, gitu ya. Paling-paling hanya sekitar seperti itu aja tahapannya dalam loncatannya. Tapi kalau dikatakan dari tangga lantai 1, tangga 1 langsung dia langsung loncat ke tangga 6, enggak akan, ya. Nah, kecuali tangan Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler, yang sungguh-sungguh supranatural itu punya rencana yang spesial, yang sangat spesial bagi orang tersebut. Bisa tarik saudara kasih,
untuk sampai kepada keberhasilan yang luar biasa. Amin. Tapi kalau Tuhan tarik kepada keberhasilan yang tinggi, kalau orang itu tidak berkarakter, kalau tidak ada dalam karakter kepatuhan ketundukan dan juga karakter tentang kerendahan hati, itu akan lebih cepat lagi jatuh lagi, lebih hebat lagi jatuhnya. Nah, itu sebabnya Tuhan pun tidak lakukan itu, saudara kongregasi. Jadi Tuhan pun akan membawa kita dari naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Ya, dan kadang-kadang di tangga berikutnya itu mungkin bisa lama. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat di situ apa yang mungkin selakukan kasih yang lebih dominan untuk membuat jatuh. Maka di situ di tangga 3 lagi. Mungkin ada lagi lamanya berapa lama lagi. Mungkin tangga 4 berapa lama lagi, gitu ya kan? Karena ada setiap tangga ada ujian-ujiannya, ada karakter-karakter, ada hal-hal yang perlu dibereskan, yang perlu selakukan kasih. Karena itu membuat tangga demi tangga itu membuat kita mempunyai karakter-karakter yang supaya kita selakukan kasih bisa kokoh dan kuat dan teguh, ya. Haleluya. Sehingga ketika naik nanti tangga lagi tangga sampai atasnya dari selakukan kasih, patokan kita atau juga tempat kita berpijak tadi selakukan kasih sudah kokoh, sudah kuat, ya. Nah, lalu selakukan kasih ketika sudah kuat patokan tempatnya berpijak itu, ketika ada pun orang selakukan kasih, ya, mau menyeret lagi untuk jatuh, mau mengiming-iming atau mau menggoda atau mau menarik selakukan kasih untuk kepada kesenangan-kesenangan mata, keinginan-keinginan daging, ya, maka tempat dia berpijak tadi dalam kebenaran berakar, ya, dalam dia selaku kokoh, dia teguh, itu tidak akan membuat dia bisa akan tertarik. Nah, haleluya. Coba kita lihat selakukan kasih, kalau orang tangga itu sudah seperti tangga yang kita lihat itu. Nah, orang yang saya lihat kalau lebih tinggi pemimpin itu sebenarnya jurang kiri kanannya itu lebih banyak, lebih menakutkan. Kiri kanannya itu lebih menakutkan. Karena tidak seperti tangga yang kita lihat seperti bangunan-bangunan zaman modern ini, saudara Bang kasih, ya. Nah, tangga itu dibuat lalu ada kiri kanannya pegangan. Nah, tapi kalau orang sukses itu saudara kasih nggak ada tangga, nggak ada pegangannya. Apa pegangannya ketika dia di atas? Apa dia kalau tidak ada firman, tidak ada kebenaran, tidak ada yang menyangga kehidupannya? Itu tentang kuasa Tuhan, tentang kebenaran, tentang kehidupan, tentang karakter. Jadi karakter itu adalah, ya, penyangga yang sangat kuat, penopang dalam kehidupan kita. Dan makanya dikatakan benar dan setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi tidak bergantung pada penilaian dan pengakuan orang lain tentang hidupnya dan pekerjaannya. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil akan semakin membuat dia berkarakter. Pekerjaan-pekerjaan sepele, pekerjaan-pekerjaan tidak, ya, dikagumi orang, itu membuat dia berkarakter juga. Jadi, ya, kehidupannya itu selalu ngasih tidak bergantung kepada penilaian orang. Apakah orang itu menilai wow atau gimana, gitu, enggak peduli. Ada kita baca di Lukas 16 ayat 10, saudara Bang kasih. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi ada saudara kasih, kesetiaan itu mungkin orang kalau perkara besar lebih terlihat, maka orang bisa setia. Tetapi kalau bagaimana kalau perkara-perkara kecil yang tidak membawa satu nama yang wow bagi kehidupannya, bagaimana orang itu bisa setia? Apakah setia? Kalau tadinya dia hanya bergantung kepada penilaian orang, maka pasti dia akan tidak setia. Tapi kalau dia bergantung kepada kesuksesan untuk hari depan, dan dia belajar dalam perkara-perkara kecil dan takut akan Tuhan, maka dia akan terus melakukannya tanpa ukuran penilaian orang lain.
Dan itu akan membuat dia semakin membawa dia kepada batu loncatan berikutnya. Perkara kecil itu akan mudah melatih dia. Kenapa? Saudara kasih, kalau perkara kecil gagal, dia kan gampang juga akan belajar dari dalamnya. Kalau dia perkara kecil masih mengecewakan, dia masih kecil juga kekecewaannya. Maka dia akan dilatih dari kehidupannya dari perkara-perkara kecil. Baik dalam hal kegagalan, baik dalam hal kekecewaan. Karena perkara kecil pun masih bisa juga kita gagal juga. Ya. Jangan kita anggap perkara kecil itu semuanya gampang. Kerap kali setelah kasih kita melihatnya, gampang itu. Tapi ketika kita mengerjakannya, ternyata nggak gampang. Ya. Ternyata sulit. Ternyata perlu kita belajar. Gitu ya. Jadi tidak makanya saudara kasih, kalau orang tidak pernah mengerjakan perkara-perkara kecil, dia akan selalu menganggap sepele perkara-perkara kecil yang dilakukan orang lain. Jadi berkata, gampang itu. Tetapi coba dilakukan tidak akan bisa. Jadi saudara kasih, perkara kecil kalaupun gagal, maka kecewanya pun akan masih kecil. Maka dia akan belajar memperbaiki. Dia akan belajar menata hatinya dari perkara-perkara yang kecil, kekecewaan kecil, kegagalan kecil. Dan nanti dalam semakin besar lagi juga akan mengalami seperti itu juga. Semakin besar lagi juga semakin mengalami seperti itu juga. Demikian juga halnya ketika kita melayani orang-orang. Ya. Dalam menanggung jawab satu perkara atau satu pelayanan diberikan kepada kita, satu pelayanan di situ pun pasti kita akan ada banyak dibentuk. Ada kecewanya juga di situ, ada bebannya di situ, ada masalahnya di situ, ada tanggung jawab di situ, gitu ya kan? Tapi bagaimana kalau perkara yang satu yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak bisa terjawab? Dan itu juga kita anggap sepele, kita anggap berat, enteng. Ya. Bagaimana kita bisa juga dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang lebih besar, dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Dan kalau kita masih belum juga ya dipercayakan untuk menjadi suatu pengurus atau pemimpin dan suatu kecil, tapi di situ pun kita belum bisa bertanggung jawab. Bagaimana ketika kita nanti diberikan untuk mengkoordinir atau mengelola satu pelayanan tersebut? Seperti contohnya jemaat yang pertama, mengapa pendeta harus dipilih? Seperti firman Tuhan yang kita dengarkan, untuk pelayan meja aja dikatakan harus yang terkenal baik, harus yang penuh Roh Kudus dan berhikmat. Jadi untuk dianggap menjadi satu pengurus yang benar-benar ditetapkan dalam satu departemen atau satu bagian, maka di dalam pelayanan yang masih mungkin kasih tumpang tindih atau juga serabutan yang dilakukan oleh jemaat itu tadi, tapi mereka dapat dipercaya. Pelayanannya masih serabutan, artinya belum ada tanggung jawab yang benar-benar diberikan kepada dia untuk dia tangani sepenuhnya, untuk mengatur sepenuhnya. Masih pelayanan serabutan, ini semua gitu ya kan. Tapi itu pun kalau dia belum tanggung jawab, juga belum merasa bertanggung jawab dari situ juga, maka bagaimana dia akan juga mendapatkan satu tanggung jawab yang benar-benar untuk dia kelola sebagai tangan kepercayaan, sebagai pengurus yang dapat dipercaya. Nah, karena itu saudara Bang Kasih, mari kita belajar. Karena sebenarnya maksud Tuhan besar kepada kita. Rencana Tuhan itu besar kepada kita untuk kita menapaki kesuksesan tangga demi tangga dari kehidupan kita, sampai kepada maksud dan rencana Tuhan yang sesungguhnya bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya saudaraku. Kita tidak akan tahu seperti apa maksud rencana destinasinya Tuhan itu bagi setiap pribadi-pribadi kita. Tapi ayo mari mulai menapaki tangga demi tangga dari kehidupan kita. Dan kalau kita belum dipercayakan untuk mengurus satu pelayanan, ayo di dalam pelayanan serabutan, di dalam pelayanan yang semuanya masih kita kerjakan bersama-sama, ayo beri satu kontribusi saudara sebagai tanggung jawab yang benar-benar saudara merasa bertanggung jawab atas pelayanan itu. Ya.
dapat dipercaya atas pelayanan itu. Dan ada ketaatan ketunjukan di mana ada rasa hormat saudara. Sebagaimana katakan tadi, ya bahwa ayo orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang tua dan rendahkanlah dirimu. Ya. Di bawah tangan Tuhan sehingga kamu akan ditinggalkannya pada waktunya. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih, biarlah saya dan saudara untuk belajar akan hal ini, sehingga di dalam segala hal yang masih kita belum mendapatkan kesuksesan kita atau juga kita belum menjadi suksesi, mari kita belajar supaya kita menjadi suksesi. Bukannya sukses nantinya, tetapi menjadi suksesi. Haleluya saudaraku. Yaitu mana kita akan menjadi orang-orang yang seperti dikehendaki oleh Tuhan, berhasil di kehidupan kita dan membuat orang lain juga berhasil, karena kita bisa mempengaruhi, membawa kepada kebenaran dan mengajarkan kebenaran dan menuntun kepada kebenaran sampai akhirnya kita menjadi berproduksi atau kita reproduksi, ya, atau artinya kita sudah dimuridkan dan memuridkan, seperti itu. Puji Tuhan saudaraku, biar kita semuanya menjadi orang-orang yang perhatikan pertama tadi lingkungan kita, pergaulan kita, teman kita, saudara Tuhan kasih, lalu persahabatan kita, sahabat yang baik bagi kehidupan kita sangat penting. Dan tentunya kalau kita belum menemukan karena mendapatkan sahabat itu sangat sulit, maka kita selalu akan menjadi sahabat Tuhan, tetapi mari kita juga saudara Tuhan kasih merindukan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita ada sahabat-sahabat bagi kehidupan kita. Ada dia saudaraku. Dan kemudian kita sebagai orang-orang muda, marilah kita tunduk dan taat, marilah kita bertanggung jawab, dan marilah kita mau untuk diberikan nasihat dan berikan juga hati yang selalu rela, ya, untuk mengelola tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan setiap perkara kecil apapun yang sudah dipercayakan kepada kita, baik dalam kehidupan kita sebagai pelayanan, baik dalam sebagai saluran berkat Tuhan, atau dalam hal apapun dalam komunikasi, mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih, ya Tuhan kita itu Dia Maha tahu, namun kita perlu memberitahukan kepada Dia segala sesuatu. Ya. Kenapa perlu kita memberitahukan kepada Dia segala sesuatu? Karena itu menunjukkan sikap kerendahan hati kita. Bukankah Tuhan Maha tahu? Tapi mengapa kita harus cerita sama Dia? Mengapa kita harus ngomong sama Dia? Mengapa kita harus terbuka sama Dia? Mengapa harus kita mengatakan tentang keadaan kita sama Dia? Apakah Dia tidak lihat? Apakah Dia tidak tahu? Bahkan ketika Dia lihat pun dengan matanya sendiri, masih Dia juga mau tanya orang tersebut. Haleluya saudaraku. Sudah Dia lihat. Orang lumpuh di dalam Bethesda sudah dia lihat. Dan Dia sudah tahu bahwa dia sudah menunggu di situ untuk mau sembuh. 38 tahun lamanya. Tapi mengapa Tuhan masih berkata lagi, maukah engkau sembuh? Ya. Tuhan mau dengar pengakuannya. Karena pengakuan itu atau pernyataan itu membuat kita adalah orang yang rendah hati. Jangan kita terbalik saudara kasih. Dengan diam-diam kita seolah-olah berpikir, oh biar aku menjadi orang rendah hati, diam-diam saja. Gak perlu dikasih tahu, gak perlu dikasih tahu ini itu segala macam. Enggak, saudaraku, itu sombong itu. Karena kepada Tuhan pun kita selalu kasih, Dia Maha tahu segala sesuatunya. Tapi kita perlu terbuka, perlu ngomong sama Dia. Perlu bicara sama Tuhan, perlu cerita. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita terlepas daripada semua hal-hal yang membuat kita terselubung, yang membuat kita juga menjadi arogan dan juga ya tidak mau untuk bercerita atau tidak mau ngomong, tidak mau terbuka dan tidak mau untuk berbicara. Itu hanya setan, tipu daya setan itu berkata, diam saja, tidak usah ngomong, tidak perlu. Ya.
Saudara kasih Tuhan Kristus, mari kita saudara kasih datang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, untuk kita juga akan diangkatnya. Kata ditinggikan, diangkat, dipulihkan. Ya, berarti ketika kita saudara kasih merendahkan diri, kita ada dalam keadaan saudara kasih untuk berada di dalam level di mana kita di mana situasi kita ada, dan semakin kita akan semakin lebih ke bawah lagi. Maka disitulah Tuhan angkat kita. Kadang-kadang ada orang sudah levelnya di bawah, tetapi dia mau angkat mau ke atas, ya. Tetap merasa hebat, merasa mampu dan merasa bisa, gitu ya kan. Padahal sebenarnya sudah tele-tele gitu ya. Nah, terus bagaimana lagi dia untuk diangkatnya lagi? Karena orang sudah menganggap dirinya hebat dan kuat, ya udah kau merasa dirimu kuat, merasa dirimu hebat, merasa dirimu mampu, merasa dirimu ya bisa, udah silakan, nah gitu kan. Ya Tuhan pun tidak akan bisa. Maka dikatakan surat Tuhan kasih ketika kita ya sujud merendahkan diri dan kita berkata, Tuhan, Engkaulah tempat curahan hatiku dan aku datang kepadamu. Maka di situ Tuhan akan mengangkat kita. Dan saudara Tuhan kasih Yesus Kristus, Tuhan mengangkat kita, tetapi ada juga lingkungan persekutuan dalam tubuh Kristus. Kembali kepada gereja yang pertama, kembali kepada persekutuan, kembali kepada komunitas sebagai keluarga Allah, kembali kepada hubungan. Ya, karena bagaimanapun hubungan dengan kepala, semuanya itu melalui anggota tubuh Kristus. Haleluya saudaraku, tidak langsung. Jadi kalau tangan langsung kepada kepala, tangan dengan kepala, atau kaki dengan kepala, atau jantung langsung dengan kepala. Coba bayangkan, aneh enggak? Aneh kan? Ada jantung, langsung ada kepala. Ya. Jadi kita semuanya selalu kasih ada dalam disatukan, dilingkupi, diikatkan dalam satu kesatuan dalam tubuh Kristus dan keluarga Allah. Sehingga dalam tanggung jawab masing-masing kita lakukan itu adalah untuk menunjang kesuksesan kita bersama, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kepala Kristus yang akan bekerja di antara kita semuanya. Sehingga kekurangan satu akan ditutupi dengan kelebihan lain, kelebihan lain menutupi kekurangan yang lain. Haleluya saudaraku. Bagaimana kita bisa tahu kekurangan yang lain kalau tidak pernah bisa dimengerti atau dipahami? Nah, itu sebabnya saudara kasih, ya, dalam seluruh kehidupan kita ini, mari kita belajar untuk memiliki persekutuan, hubungan, ya, hubungan satu dengan yang lainnya. Maka hubungan dengan Tuhan itu sebagai kepala akan juga bekerja di tengah-tengah keberadaan kita. Apapun kelemahan kita dan kekurangan kita dalam persoalan kita, disitulah kepala akan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami. Setiap pribadi kami sesungguhnya selalu memikirkan untuk menjadi seorang yang sukses dan berhasil. Tetapi biarlah kami belajar bahwa keberhasilan seseorang bukanlah keberhasilan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Tetapi keberhasilan kami, keberhasilan dalam tubuh Kristus, keberhasilan di antara kami semuanya untuk Kristus yang adalah kepala dipermuliakan. Sebab itu Engkau mengeratkan kami satu sama lainnya dan mengikatkan dalam tali kasih-Mu, dan mengikatkan dalam persekutuan, dan mengikatkan di dalam kebenaran, di dalam kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi pribadi yang selalu akan ada dalam lingkup anak-anak Tuhan dan keluarga Allah, di dalam membina persahabatan dan pergaulan di antara kami satu sama lainnya. Sebagai saudara, sebagai sahabat, bukan hanya sekedar teman, tetapi juga biarlah kalaupun kami menjadi teman, tetapi biarlah teman yang akan boleh saling memberkati dan saling membangun
di mana kami juga akan boleh saling bercerita dan kami boleh saling mendukung untuk kami berkomunikasi baik di dalam berkat, baik di dalam kekurangan, bahkan juga di dalam berbagai hal, situasi dan kondisi yang kami hadapi. Keterbukaan untuk satu sama lainnya untuk membuat kami bisa menjadi sahabat yang baik, dan juga untuk kami melalui berkomunikasi, bercerita yang akhirnya dari pertemanan yang akan bisa menjadi seorang sahabat. Tetapi bagaimana bisa menjadi seorang sahabat jikalau kami juga saling boleh tertutup dan tidak mau berkomunikasi dan tidak bercerita tentang kehidupan satu sama lainnya. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami, berikan kepada kami pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah untuk kami boleh memberanikan diri, mengungkapkan dan menyampaikan apa yang kami perlukan dan bagaimana situasi yang kami pergumulkan dalam kehidupan ini. Bukan kepada sembarangan orang, tetapi di antara kami sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, di dalam komunitas di mana Engkau telah mengikatkan kami di dalam satu pelayanan, di dalam satu tubuh Kristus, di dalam kehidupan kami untuk membangun pelayanan ini, untuk memenangkan jiwa-jiwa dan untuk berkenan kepada Yesus. Tuhan Yesus, dialah roh yang rendah hati, itu yang selalu Kau cari ya Tuhan. Karena itu biarlah setiap pribadi kami Kau